Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mahasiswa dan mahasiswi terutama yang mengikuti kuliah filsafat dan teori ekonomi syariah. Kali ini saya ingin memaparkan beberapa keterkaitan beberapa hal yang berupa keterkaitan antara filsafat, teori, dan implementasi dari syariat itu sendiri. Untuk itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu filsafat syariat. Syariat, kalau sebagaimana mungkin sudah kita ketahui bersama, sebenarnya secara bahasa berarti satu jalan diambil dari Al-Quran, surat Al-Jasiyah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ja'alnaka ala syariatin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Jadi kemudian ada yang disebut general meaning of syariah. Jadi meskipun pada dasarnya syariat merupakan jalan, pada akhirnya syariat itu juga diartikan sebagai jalan yang diambil oleh seorang muslim untuk mengikuti petunjuk-petunjuk dari Tuhannya. The way or the path that Muslim take to lead their life, to be it as individual, as society, or as religious community. Sehingga dalam hal ini terminologi ataupun istilah syariat sering digunakan juga di dalam wacana. Sekarang ini adalah digunakan sebagai terminologi yang sama dengan Islam itu sendiri. Syariat itu adalah juga Islam. Islam itu juga syariat. Kalau kita merujuk kepada Ibnul Qayyim, kita sebenarnya bisa menemukan apa yang disebut ideal syariat. Apa itu ideal syariat? Ideal syariat adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in. Itu adalah keadilan, kemaslahatan, rahmat, membawa rahmat dan hikmah. Itu adalah ideal syariat. Jadi itu hakikat ataupun ideal ataupun hakikat syariat. Dalam teksnya adalah khususnya di dalam teks Arabnya dikatakan fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha 'alal hikami wa masalihil ibad fil ma'as wal ma'ad wa hiya 'adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha wa kullu mas'alatin khurijat anil adli ilal juri wa inir rahmati ila biddiha wa anil maslahati ilal mafsadati wa anil hikmati ilal abasi falaysa minas syari'ati. Itu adalah kata Ibnul Qayyim. Nah, oleh para ulama syariat itu dirumuskan tujuannya. Apa itu tujuan syariat? Setidak-tidaknya secara umum tujuan syariat itu adalah untuk apa? Syariat itu adalah pertama untuk melindungi jiwa yang disebut dengan hifdzun nafs. Yang kedua untuk melindungi akal, hifdzul akal. Yang ketiga itu untuk melindungi harta atau hifdzul mal. Yang keempat untuk melindungi kehormatan atau hifdzul ird, kehormatan manusia. Yang kelima melindungi keturunan atau keluarga yang disebut dengan hifdzun nasl. Yang keenam adalah melindungi agama, hifdzuddin. Jadi dari penjelasan tadi, maka sebenarnya kita secara garis besar bisa membagi syariat itu menjadi dua. Ada ideal syariat, ada aktual syariat. Ideal syariat adalah syariat dalam pengertiannya yang ideal, yaitu adil, maslahat, rahmat, dan mengandung hikmah. Sementara aktual syariat adalah syariat sebagaimana dikonsepkan oleh para fuqaha atau yang dikenal dengan hukum fikih atau hukum Islam dalam Indonesia. Atau dengan kata lain, syariah itu ada yang ideal, yang itu merupakan kita yakini sebagai dalam tanda petik konsep Tuhan.
yang suci, yang sempurna, dan yang selalu mengandung keadilan, kemaslahatan, dan kasih sayang kepada umat manusia. Pada saat syariat itu dipahami oleh manusia, maka itu akan berubah menjadi fikih atau hukum Islam, dan ini tidak bisa dilepaskan dari kelemahan-kelemahan manusia dan ketidaksempurnaannya. Oleh karena itu, eh, teori sebenarnya itulah jawabannya. Karena kalau kita lihat dari perspektif akademik, tugas akademisi adalah membangun teori. Tugas ilmuwan dalam membangun teori adalah pada dasarnya membantu mewujudkan tujuan syariah atau hukum Islam agar tidak menyimpang dari cita-cita idealnya. Misalnya, bagaimana cara kita melindungi jiwa manusia tanpa harus menyimpang dari cita-cita ideal syariat, yakni tanpa harus menyimpang dari cita-cita keadilan, kemaslahatan, kasih sayang, dan juga supaya tetap mengandung unsur hikmah atau kebijaksanaan, dan seterusnya. Kalau begitu, kritik terhadap syariah, bolehkah kritik terhadap syariah? Nah, dari perspektif akademik, kritik terhadap syariah bisa dipilah menjadi kritik terhadap filosofinya atau cita-cita idealnya. Bisa juga kritik terhadap teorinya, kemudian kritik terhadap implementasinya. Filosofi, teori, dan implementasi adalah karya ilmuwan yang tidak sakral, yang tidak suci, karenanya terbuka untuk dikritik ataupun direkonstruksi ulang. Contoh kritik dari Munarman. Munarman adalah sempat mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang memperjuangkan syariat selalu akan mengalami spiral kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal, melalui pembangunan opini, labeling, stigma, untuk mengesahkan kekerasan fisik. Kemudian setelah itu dilakukan kekerasan struktural, yaitu aset-asetnya diambil dan dimiskinkan. Itu adalah kritik Munarman. Ini adalah dia mengatakan demikian ini. Itu selalu akan mengalami yang disebut dengan spiral kekerasan, yaitu dia mengalami kekerasan fisik. Setelah kekerasan fisik, dia akan mengalami kekerasan verbal, yaitu dengan dibangunnya opini, labeling, dan kemudian stigma, ya, untuk mengesahkan kekerasan terhadap dirinya. Dan kemudian setelah kekerasan verbal ini dilakukan kekerasan struktural, yaitu apa? Kekerasan struktural itu aset-asetnya juga diambil, dimiskinkan. Itu kekerasan struktural pakai kebijakan. Nah, ini ada kritik lagi juga datang dari Zaim Saidi. Semua yang sesuai dengan syariah tidak akan disebut sebagai syariah. Ada sholat syariah, puasa syariah, ya kan? Haji syariah, ada. Jadi embel-embel syariah itu hanya menunjukkan bahwa dia bertentangan dengan syariah. Dan Anda sudah buktikan kan, bank biasa sama bank syariah itu sama saja. Jadi saya selalu bilang bahwa bank biasa itu haramnya 100%. Karena jelas haram, kita tahu bahwa itu haram. Bank syariah sekurang-kurangnya 300% haramnya. Karena dia berbohong, mengelabui, menyesatkan, ya, dan mengaku-ngaku yang haram sebagai halal. Itu ya. Nah, saya menulis buku, judulnya Tidak Syariahnya Bank Syariah. Itu sudah mau dicetak yang ke-7 kali. Bukan soal cetaknya 7 kali atau 6 kali, tapi saya belum pernah mendapatkan bantahan atas buku ini. Jadi kalau kita mendengarkan kritik-kritik tadi, pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang sedang dikritik oleh Munarman? Apa sebenarnya yang sedang dikritik oleh Zaim Saidi tadi, sebagaimana kita perlihatkan dalam video? Sejauh mana kebenaran kritik dari kedua tokoh ini? Ya, sebagaimana tadi ya, saya ingin garis bawahi, tentu kritik itu tidak bisa, misalnya kritik itu ditujukan secara umum, tapi dia kepada filosofinya, teorinya, ataupun implementasinya. Jadi kekurangan di dalam implementasi tidak selalu berarti adalah kekurangan di dalam teori maupun filosofi. Begitulah kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.